persiapannya seperti apa dan juga upaya untuk melibatkan teknologi AI ini dalam pengaturan lalu lintas di tahun ini akan seperti apa, Pak Agus? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi Korlantas Polri akan menggelar operasi ketupat 2023. Di dalam penyelenggaraannya di bidang teknologi informasi, kita sudah mempersiapkan yang pertama adalah National Traffic Management Center kita yang di level Mabes Polri, kemudian yang terintegrasi dengan Regional Traffic Management Center di tingkat regional Polda, dan di tingkat Polres Traffic Management Center. Ini kita siapkan perangkat-perangkat pendukung IT-nya yang terintegrasi dengan stakeholder pemangku lalu lintas. Sehingga saat diambil suatu keputusan terkait dengan manajemen rekayasa, manajemen kapasitas, yang mana apabila antara kapasitas jalan dan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan teknologi artificial intelligence ini, maka pimpinan akan mengambil keputusan apakah akan diterapkan kontraflow, kemudian one way, sehingga masyarakat yang mudik lebaran dapat dilayani dengan baik dengan sistem teknologi yang kita gelar, termasuk di dalamnya adalah algoritma road safety di dalam kerangka IT for safety, sehingga mudik aman, lancar, dan sehat ini dapat terwujud di 2023 ini. Oke, baik. Artinya memang sudah ada strategi-strategi dari kepolisian, khususnya dari Korlantas Polri sendiri, begitu Pak ya, untuk mengatur arus mudik dan juga arus balik mudik untuk di tahun 2023 ini, seperti biasa tentunya. Nah, kemudian dari Pak Meidi, begitu ya, dari Mas Meidi sendiri melihat mungkin apakah memang ada spesifikasi khusus atau permintaan khusus begitu biasa dari Korlantas Polri, mengingat biasa kalau arus mudik dan juga arus balik mudik ini kan mobilitas masyarakat begitu besar, begitu. Apakah memang biasanya di waktu-waktu tertentu memang ada request khusus, permintaan khusus begitu ya untuk kebutuhan teknologi sendiri? Kalau request khusus nggak ada ya, cuman biasanya ada pemanfaatan analytics yang cenderung dioptimalkan pada saat momen ini ya, arus yang tinggi ya. Kita selain tadi face recognition, ada itu kayak vehicle counting juga gitu kan, vehicle counting, terus sama tadi license plate recognition. Biasanya baik dari aparat penegak hukum, kadang dari pihak jalan tol, juga ada yang termasuk monitor itu ya. Tapi ya tadi lebih ke arah untuk melihat traffic dari dari vehicle counting-nya yang menurut saya ya sebenarnya solusi ini ya bisa macam-macam ya. Kita dari Google Maps sendiri kita dapat data, dari vehicle counting tadi dapat data juga. Cuman kadang kalau kita misalkan ada konteks ada rest areanya, nah itu cekokan kayak gitu kan kita nggak bisa dapat di Google Maps. Nah itu jadi keintroduce juga dengan vehicle counting dari Notflux. Jadi biasanya sih itu sih jadi spesifik ke mana paling lebih ke arah pemanfaatan yang memang udah beberapa kali diterapkan juga terkait dengan monitoring kendaraan seperti itu. Oke, baik. Tapi mungkin fitur-fitur baru yang mungkin sudah terfikirkan juga nih oleh Notflux begitu ya untuk tidak hanya dari tadi ya terkait dengan arus mudik dan juga arus balik mudik, tapi secara umum, secara keseluruhan hal-hal yang akan diimprove oleh Notflux sendiri seperti apa? Kalau produk roadmap kita ke depan ya, kita melihat penerapan vision AI itu biasanya kebentur dua ya, computation machine sama bandwidth atau data transfernya gitu ya. Ini akhirnya ngebikin implementasi jadi cukup sulit atau mahal dan yang lain sebagainya. Nah kita kalau sekarang kita mencoba untuk semakin ke edge, semakin ke ujung. Jadi kalau sebelumnya banget kita stylenya itu dari CCTV apapun, kita tarik streamnya di data center lokal, kita compute. Nah ini lumayan mahal dalam transportasi jarak yang jauh, apalagi di level perkotaan gitu kan. Nah tahun ini kita ngeluarin untuk yang bisa compute di CCTV-nya. Plus kita lagi ada beberapa untuk bisa di tactical gear dan yang lainnya itu bisa langsung compute di lapangan. Jadi lumayan possibility dari penggunaannya jadi bisa lebih macam-macam dengan ekonomi yang juga lebih masuk akal, lebih bisa kita lihat ini kayak lebih bagus lah dibanding dengan pola sebelumnya. So far sih itu yang kita pikirkan ya untuk ke arah produk ke depan. Oke, ke arah produknya sendiri. Tapi dari segi bisnisnya sendiri begitu ya, Mas Meidi, seperti apa sih maksudnya timeline ataupun juga roadmap-nya untuk bisnis pengembangan teknologi AI ini ke depannya untuk di Indonesia? Dan mengingat bahwa kondisinya juga tahun 2023 ini juga penuh dengan tantangan ya. Kita ketahui juga bahwa era suku bunga sudah mulai tinggi, kemudian di satu sisi juga tech winter juga kita sering dengar begitu ya. Nah, tanggapannya dan strategi yang dilakukan oleh Notflux di tengah kondisi ini seperti apa? Kalau sekarang ya,
kita masih fokus karena memang penerapan kita masih banyak banget di pemerintah ya, baik itu institusi aparat penegak hukum ataupun tadi perkotaan untuk smart city dan yang lainnya. Kita masih 1 tahun, 1,5 tahun ke depan masih fokus di area itu karena kelihatannya kita cukup solid sebagai player di sana juga dan coba kita terus kuatin juga posisinya dengan tadi deployment implementasi yang lebih bagus lagi. Plus kita ada istilah kalau di AI ada machine learning operations. Jadi objektif utamanya gimana kita bisa memproduce analytics lebih banyak dan lebih cepat lagi. Jadi lumayan macam-macam, mungkin kalau aku cerita kan tadi face recognition gitu ya. Ada kok kita ngedetek ayam gitu ya. Jadi ya ayam di kandang gitu ya. Nanti persebarannya gimana, jumlahnya berapa. Jadi itu termasuk salah satu aku ambil contoh yang ekstrimnya gitu kan. Tapi sebenarnya ke depan tadi analytics itu terus kita stretching capability supaya kita bisa lebih gampang buatnya dan lebih gampang maintenance-nya dengan operations yang yang kita coba develop gitu ya. Yang harapannya tadi bisa semakin mengembangkan use case yang bisa disolusikan oleh Novavax. Oke, tadi upayanya adalah terus untuk meningkatkan pengembangan tadi ya untuk use case sendiri begitu seperti apa solusinya bisa ditawarkan dan juga dikerjakan tentunya oleh Novavax ya, Mas Mehdi. Nah, kemudian dari Pak Agus sendiri begitu mungkin roadmap-nya juga untuk semakin akan terus menggunakan teknologi ke depannya, apalagi juga kan teknologi ini juga semakin terus berkembang. Dari Novavax sendiri juga sudah ada upaya untuk terus meningkatkan capability-nya untuk menyelesaikan case-case yang ada begitu. Dari Korlantas Polri sendiri roadmap-nya seperti apa Pak? Case apa yang mungkin akan difokuskan untuk penanganannya melalui teknologi ke depannya Pak Agus? Baik, kami sedang menyusun arsitektur enterprise teknologi informasi komunikasi Korlantas Polri, yang mana kita menjabarkan terkait dengan Perpres 95 2014 tentang SPBE. Kemudian kita juga tidak boleh keluar dari kerangka Rencana Umum Nasional Keselamatan sebagaimana yang diatur dalam Perpres 1 2022, termasuk Polri juga sudah mengeluarkan Perpol 4 2022 tentang satu data Polri. Kita memetakan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan lalu lintas yang berbasis IT. Salah satunya adalah etle yang kita kedepankan. Itu ada fenomena berkembang di masyarakat, banyak masyarakat yang mengganti nopolnya dengan nopol palsu. Ini sudah masuk ke arah pidana. Ini sudah kita kembangkan bahwa etle kita bisa ada semacam alert terintegrasi dengan back office command center. Jadi plat nomor palsu ini bisa terdeteksi di command center, sehingga command center ini memerintahkan petugas di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap nopol-nopol palsu, termasuk yang tanpa plat ini. Kebetulan etle ini juga sudah terintegrasi dengan Diptik Polri, yang mana FR pengenalan wajah kita sudah identifikasi, sehingga apabila dari data kendaraan tidak bisa kita putuskan siapa pelanggarnya, nah kita bisa lihat dari wajahnya, identifikasi siapa pelanggarnya, tentu dengan standar validasi yang valid terhadap identitas orang tersebut. Mungkin itu perkembangan saat ini, Mbak. Baik, Pak Agus, terakhir begitu untuk Anda terkait dengan upaya tentunya yang perlu dilakukan juga begitu agar tadi ya upaya untuk pengembangan teknologi sendiri ini juga tidak memberikan ruang baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang terjadi dari Atle sendiri ya Pak ya, kita juga sudah mendengar ada beberapa yang mendapatkan WhatsApp untuk kasus penipuan berdasarkan ataupun juga mengaku ini adalah tilang elektronik, sehingga tentunya pengembangan teknologi di satu sisi juga diperkuat dengan penguatan regulasi dan juga upaya untuk penindakan hukum sehingga tidak merugikan masyarakat dan juga perusahaan di teknologi sendiri. Seperti apa Pak Agus? Baik, memang kami tersistem oleh Diptik Polri untuk mengedepankan standar keamanan. Jadi ada dua tuntutan, yaitu terintegrasi dan standar keamanan harus dikedepankan sehingga kita bisa mengantisipasi terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan apalagi yang saat ini sedang viral di media sosial adalah pesan-pesan WA yang mengatasnamakan tilang elektronik. Itu adalah tidak benar, yang arahnya adalah terkait dengan penipuan. Jadi kami tegaskan bahwa dengan sistem IT yang kita kembangkan, kita berusaha untuk mengeliminir terkait dengan standar keamanan tadi.
Nah, kemudian terkait dengan etle ini juga permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat ini selalu kita evaluasi terkait dengan standar keamanan. Bahkan dalam waktu dekat perluasan etle bantuan dari pemerintah daerah juga kita akan kembangkan. Oke, baik. Singkat saja Mas Medi Ya. tanggapannya, singkat saja. Tanggapannya ya, harapannya ya, saya sendiri sebagai pendevelop teknologi melihat dunia begitu cepat ya dalam bergerak, dan senang bisa melihat banyak implementasi dari teknologi-teknologi terbaru untuk bisa menangani berbagai permasalahan di Indonesia, dan semoga ya implementasi semakin baik, masyarakat juga semakin tertib, sehingga kita bisa ya ekonomi juga semakin Oke. bagus ya.